92.6 FM. Ini siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya pemirsa RSPD FM Klaten, berjumpa kembali bersama kami di Dialog bersama DPRD Kabupaten Klaten. Dan tema saat ini sangat luar biasa pendengar, berkaitan dengan sampah, yaitu pengelolaan sampah. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda semuanya dan lingkungan kita selalu bersih ya. Dan untuk bahas tema tersebut, kita telah kedatangan narasumber. Beliau ada 3 narasumber yang berkompeten tentunya di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Joko Siswanto, fraksi PDI Perjuangan, beliau Ketua Komisi 1. Kabarnya gimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, semangat ya. Kemudian ada Bapak Triyono SPD MM, fraksi Partai Golkar, beliau Wakil Ketua Komisi 1. Kabar baik Bapak? Baik Pak, Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Saya sampai yang terakhir, beliau yang paling cantik di sini ya. Beliau ada Ibu Diah Eva Subadra SH, Leres ya, fraksi PDI Perjuangan, anggota Komisi 1 juga. Kabar baik, baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kalau berbicara tentang sampah berarti memang lingkungan kita ya Pak ya, Bu ya. Karena memang kita ternyata tidak akan lepas keseharian kita dengan sampah. Jadi memang benar-benar harus diatur dan tentunya hal itu menjadi concern kita semua karena menyangkut tentang kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya. Oke. Tujuan dari pengelolaan sampah itu sebenarnya apa sih? Dan Bu jaga dulu bisa. Ya. Sampah ini memang merupakan satu masalah yang besar. Ini bahkan tidak cuma di Klaten, tapi kalau kita bicara global di Indonesia saja hampir semua itu mengalami hal yang sama. Mengalami hal sama, oke. Maka sampah ini kan perlu diatasi, ditangani yang sebaik mungkin. Betul. Karena sampah tidak bisa dikucilkan atau diringankan, karena sampah ini membawa dampak efek yang sangat luar biasa. Makanya sampah ini harus diatur, ditata yang sebaik mungkin agar tidak menjadi satu limbah masyarakat yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, bisa mengakibatkan banjir manakala hujan lebat. Yang ketiga pun juga bisa mengganggu lingkungan maupun keindahan daripada lingkungan di tataran masyarakat maupun di perkotaan. Makanya sampah ini harus diatur, ditata yang sedemikian
baiknya. Oke, tidak boleh disepelekan tentang sampah Tidak itu ya. boleh. Karena kita ketahui beberapa tempat memang mungkin sedikit bukan disepelekan tapi sedikit ketinggalan untuk segera mengatasinya bisa jadi suatu penyebab masalah Jadi yang masalah yang besar. domino efeknya nggih. Dan sampah itu tidak boleh disepelekan karena sampah itu kalau dikelola dengan baik itu kan mendatangkan uang juga ya. Berbalik ya, bisa Ya, mendatangkan kebaikan. Bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan rezeki. Rezeki juga. Oke, jadi ambil positifnya ya, negatifnya dibuang dulu ini. Gitu. Sebenarnya masalah sosial yang berkaitan dengan sampah itu apa ini untuk Pak Triyono ini? Mas sosial tadi kan sempat disampaikan sedikit, mungkin lebih spesifik lagi, lebih banyak lagi. Yang lebih dominan yang perlu ditangani satu masalah sosial, Pak. Iya. Itu jelas sekali bahwa sampah yang ada terutama di Kabupaten Klaten, berdampak sosial itu berkaitan dengan lingkungan di sekitar gitu ya. Kabupaten Klaten. Kalau pandangannya tidak bagus, otomatis akan menghambat kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Kabupaten Klaten. Makanya perlu adanya penanganan yang serius berkaitan dengan sampah tersebut ya. Padahal kalau dilihat sampah itu tidak cuma merugikan, Pak. Itu pasti ada efek senangnya pada masyarakat karena penjaringan tahu bahwasanya kalau sampah itu kan dipandang sebelah mata. Betul. Tapi kalau bisa mengelola dengan baik itu akan menghasilkan rezeki yang bisa banyak. Daur ulang itu yang mana misalnya contohnya dari limbah plastik kalau dikelola dengan baik, didaur ulang dengan baik, ternyata akan mendapatkan sesuatu barang yang berharga. Bisa sepatu, bisa tas, bisa pakaian dan sebagainya gitu. Nah, itulah yang akan berdampak sosial pada masyarakat. Minusnya ada, positifnya juga ada ya. Oke. Ya kan dikelola dengan baik bisa jadi masalah termasuk penyakit dan sebagainya, tapi dikelola dengan baik bisa menjadi sesuatu. Iya, betul. Kemarin ada bank sampah juga ternyata kan ya, ada bank sampah yang menghasilkan. Berkaitan dengan itu ternyata ada suatu peraturan yang mengikat dan mengaturnya. Ini Mbak Eva ini ada perdanya atau aturan yang mengatur tentang sampah ini, Mbak? Mengatur tentang baik. Sampah. Jadi di Kabupaten Klaten ini sudah ada perda tentang sampah. Tentang sampah ya, oke. Di Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Jadi kita di DPRD bahkan sudah mensosialisasikan di tingkat kecamatan. Dan nanti tingkat kecamatan ke kelurahan nanti baru ke masyarakat. Jadi harapan kita juga perda ini tidak hanya dibuat Kabupaten Klaten membuat perda, tapi harus ada actionnya. Jadi kita ngawasin juga. Jadi di situ juga ada sanksinya, meskipun tidak tentang pidana atau ini ya, tetap masyarakat ini harapan kita tetap harus sadar akan sampah ini, bahwa sampah ini tuh tidak hanya tugas pemerintah, tapi tugas masyarakat juga. Tugas masyarakat semua. Iya, jadi masyarakat tuh harus tahu bahwa sampah ini menjadi PR besar kita semua. Oke. Tapi masih sudah ada perdana, sudah ada aturan yang tentunya mengatur, juga tentunya melindungi tentang sampah dan sebagainya. Ada tahun 2018 ya. Nanti akan dibuat aturan baru yang melengkapi itu mungkin suatu saat. Iya, harapannya seperti itu. Oke. Dan pendengar pemirsa, sudah ada perdanya, monggo tergantung bagaimana sosialisasi juga sudah tentunya digaungkan ya sampai ke tingkat bawah. Tapi apa daya seperti itu tidak akan berguna ketika kita tidak ada sadar diri tentunya. Wah, nggak ada yang lihat kok, buang saja sampahnya dan lain sebagainya. Tentunya harus ditindaklanjuti tingkat kesadaran masyarakatnya, arti pentingnya masalah sampah di lingkungan rumah tangganya masing-masing. Oke, kesadaran yang terpenting ya. Ya, karena perda dibuat ini harus dilaksanakan. Bukan hanya sekedar ini simbol-simbol, bukan hanya sekedar formalitas, tidak, tetapi kalau masyarakat nanti sudah sadar diri, saya yakin penanganan masalah sampah ini tidak begitu rame, serame kemarin ataupun saat ini juga masih ada kendala di TPA dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul. Ternyata dari tadi Mbak Eva menyebutkan tingkat bawah juga harus ini ya sadar dulu ya. Oke. Dan jenis sampah itu sebenarnya ada apa saja Pak sampah? Atau monggo siapa?
berkaitan dengan sampah itu, kalau memang masyarakat jeli, wah kita memang harus dipilah-pilahkan Pak. Ya, ada sampah. Satu berkaitan dengan organik, yang kedua anorganik, yang kedua ada sampah. Ketiga masa sampah medis, kan itu. Wah, terus sampah yang kira-kira membahayakan yang beracun itu harus dipilah-pilahkan. Ya di bank sampah itulah kita bisa memilah-milahkan yang organik mana dibuat pupuk, yang anorganik kita daur ulang, yang medis kita sendirikan karena yang beracun dan medis ini berbahaya Pak. Penanganannya berbeda nanti ya? Berbeda, kita akan berbeda. Setelah itu ada beberapa residu yang tidak bisa dikelola dengan baik di bank sampah, kita masukkan di TPA. Jadi maksudnya di tempat pembuangan sampah akhir itu jangan sampai nyun sewu menumpuk yang banyak belum dilaksanakan di bank sampah. Contohnya di Surabaya, kita sudah pernah ke sana, ternyata di penimbunan akhir itu ternyata sedikit sekali Pak. Ternyata sudah terpilah-pilah hanya mungkin sampah-sampah yang biasanya yang organik dibuat untuk magot juga pupuk itu loh Pak. Nah itu kalau di Surabaya saya pernah ke sana, itu ternyata bank sampahnya betul-betul dipakai betul Pak. Nah, digunakan seefisien mungkin. Jadi sebelum masuk di tempat penimbunan akhir itu sudah tinggal residu saja. Jadi tidak berdampak seperti yang lain, seperti Bantar Gebang itu, di Jakarta itu semuanya dimasukkan di sana. Nah itulah untuk mengantisipasi seperti di Jawa Timur ya, Surabaya itu bank sampah itu sudah ready Pak. Walaupun di tempat kita sudah ada 36 titik untuk bank sampah, itu akan mengurangi, tapi belum signifikan Pak. Maksimal sekarang baru di angka 30%. Ya, dioptimalkan lagi ya, masih dioptimalkan lagi. Kita harus mengacu kepada mesin-mesin yang ada di luar misalnya. Kita datangkan di Indonesia, cara pengolahannya seperti apa. Terus yang logam sendiri, yang plastik sendiri, itu ada beberapa yang sekarang itu berkaitan dengan plastik. Plastik itu ternyata juga sampah itu bisa dibuat menjadi BBM Pak. Itu, apalagi yang lain energi terbarukan. Energi terbarukan. Gitu ya. Jadi memang pengelolaan itu sangat-sangat harus diperhatikan ya. Bila perlu maka kita harus modernisasi alat-alat untuk mengelola sampah. Dan kalau bisa yang jangan sampaikan tadi, memang kalau bisa sebelum sampai ke TPA harus sudah selesai di pembuangan atau di bank sampah ya. Jadi ada penumpukan dan lain sebagainya yang mungkin saat ini kita lihat di beberapa tempat ya. Kendala seperti yang dialami dalam pengelolaan sampah apa sih sebenarnya? Mungkin Mbak Eva atau Pak Joko ini? Ya, jadi kendala mungkin infrastrukturnya ya. Infrastruktur. Iya, lalu juga itu tadi kesadaran masyarakatnya. Kembali kesadaran masyarakat. Karena memang memilah sampah itu tidak mudah. Karena kita tahu bahwa kita sendiri aja sampah rumah tangga itu berapa plastik sehari? Sehari ya. Iya. Ibu rumah tangga lebih tahu itu. Lebih tahu. Belum lagi kalau anak-anak jajan itu ya, itu sampah tuh plastik terutama itu banyak memang. Kalau di Bali itu sekarang kan udah pakai kantong itu tibek ya. Nah, itu tibek. Harapan kita juga Kabupaten Klaten ini bisa meniru apa yang dilakukan di Bali, karena memang kita kalau ke sana tuh cari plastik itu susah Mas. Iya. Hampir nggak ada yang pakai plastik itu. Jadi harapan kita dengan mengurangi sampah itu tadi, masyarakat Kabupaten Klaten ini nanti akan kita coba juga pakai tote bag biar apa sih ya sedotan pun juga sedotannya nggak ini ya sekarang pakai yang besi. Nah bahkan kalau di Bali itu nggak ada sedotan Mas, nggak ada ya. Nggak ada, kita cari sedotan itu susah di sana. Mungkin itu nanti kita akan mulai step by step meniru yang baik itu ditiru. Yang baik ditiru betul sekali ya. Itu gunanya kita mungkin studi banding ke sana ya. Dan itu sudah bisa diterapkan ternyata kan. Klaten kapan ini kita semua tunggu karena kebiasaan. Termasuk Anta ini suka dengan plastik ternyata ya. Oke, kalau proses pembuangan tempat akhir sampah atau TPA di Kabupaten Klaten di mana saja ini Pak Joko ini? Ada di mana itu Pak Joko? Kalau saat ini yang terbesar kan baru di Troketon ya. Medan ya. Di Troketon Medan itu saja sudah tidak mampu menampung. Kalau nggak salah kemarin sudah ada anggaran ya Pak untuk pengadaan tanah
yang baru, lahan baru, pengembangan TPA-nya itu. Tapi saya pikir dengan menambahkan luasan lahan pun, itu juga belum bisa menyelesaikan masalah. Oh, hanya mungkin solusi, salah satu solusi sebagian. Solusi waktu dekat saja. Justru sekarang kalau lebih efektif, seperti yang disampaikan Pak Tri itu, kita sudah membutuhkan mesin yang berteknologi canggih. Jadi nanti sampai di TPA itu tinggal residu dan residu yang cukup bisa diminimalisir. Satu contoh di mana Kabupaten Cilacap yang sudah menggunakan mesin sangat praktis sekali itu dan kapasitas besar itu. Jadi siapa yang sudah dipilih dimasukkan ke mesin tersebut, keluar menjadi itu dari pengambilan langsung masuk, mesinnya itu sudah milahkan. Oh gitu. Sudah milahkan antara organik, non organik, terus residu itu sudah terpilahkan semua, termasuk tadi sampah kesehatan, sampah-sampah rumah sakit pun nanti sudah bisa dipilahkan. Dan itu sangat efektif sekali. Efektif, jadi efektif sekali. Ini, Nah itu kita juga perlu teman-teman nanti mendorong ke sana untuk tahun depan atau nanti mungkin 2027 atau 2026 ini kan harusnya sudah mengarah ke sana. Karena kalau kita cuma mengandalkan perluasan lahan TPA tadi, terus, akhirnya akan terjadi lagi permasalahan yang sama. Nggak mampu lah, nggak mungkin ya. Oke, itu solusi ternyata ya, bukan solusi yang terakhir itu harusnya nanti. Itu. Dan sedang diupayakan tentunya ya. Ya ini baru wacana, nanti kita dorong bersama-sama. Kelihatannya juga anggarannya juga nggak begitu besar ya, cuma berapa? 100 miliar atau berapa? 100 miliar. Tapi beli sekali untuk selamanya. Betul sekali. Karena kalau kita melihat kasus sampah itu, saya tadi mengatakan di mana-mana itu se-Indonesia itu kasus sampah ini satu problem yang sangat dilematis. Sama. Setiap kita kunjungan kerja terkait dengan sampah di mana-mana juga masalahnya tidak bisa terurai dengan baik. Bahkan kemarin di satu provinsi dekat yang DIY itu ya ada sampah dibuang di pinggir jalan, ya memang jadi konsentrasi masyarakat dan tentunya juga pemerintah. Ya. Kalau upaya pemerintah sendiri Pak Triyono, upaya dari pemerintah seperti apa? Sebetulnya Klaten, khususnya Klaten. Ya Klaten ya, khususnya Klaten ya. Sebetulnya upaya pemerintah itu satu yang berkaitan dengan perluasan TPA itu sudah dilakukan, Pak. Hampir setiap 2 tahun sekali sudah kita penambahan lahan. Ya, tapi kita kembali ke bank sampah itu yang belum diusahakan semaksimal mungkin. Terus teknologi yang mumpuni belum siap, Pak. Kayak seperti Kota Banyumas itu memang luar biasa, Pak. Jadi hampir sana itu malah menerima sampah dari kota lain. Ini loh, sampai kota lain. Iya. Sampah di daerah sana enggak mencukupi. Kurang, kita kurang ini. Kurang, karena kapasitasnya besar sekali, Pak. Sangat besar ya. Maka mungkin di transisi kepemimpinan baru di Klaten akan merubah, Pak. Karena berkaitan dengan misi visinya beliau, itu masalah penanganan sampah juga akan dilakukan maksimal. Mudah-mudahan kita punya alatnya untuk itu. Jadi untuk kanan kiri kota kita termasuk Boyolali dan Sukoharjo termasuk Solo kan bisa masuk di Kabupaten Klaten. Karena apa? Itu nanti akan menambah PAD Kabupaten Klaten. Hasil dari sampah itu. Di samping BBM terbarukan juga ada beberapa hasil dari pengolahan sampah yang ada. Karya-karya atau mungkin juga bisa jadi pernak-pernik yang bagus juga. Gitu, apakah mungkin juga ada ini kan, kalau bank sampah ada aturan Bu Eva untuk bank sampah sendiri? Kalau bank sampah itu dari dinas terkait itu kan mengadakan, ada TPS 3R, bank sampah. Nah kebetulan juga saya melihat beberapa muda-mudi ini sudah ada beberapa yang aware tentang sampah. Mereka itu mengambilin sampah rumah tangga. Relawan itu? Pemuda. Iya, komunitas ya. Iya, jadi itu ngambilin per RT, ngambilin botol-botol, nanti diolah lagi, dijual. Bahkan yang organik itu nanti di manggot. Jadi bisa pakan lele dan sebagainya, pakan ternak dan sebagainya. Iya, jadi mungkin ini harus lebih kita
kampanyekan ya untuk aware tentang sampah ini. Ya, karena apa? Dimulai dari rumah tangga dulu. Nah, nanti ke tetangga, anak muda sekarang tuh harus diajarin. Generasi yang peduli sampah. Iya. Mungkin nanti WiFi kan generasi muda juga ini ya, mungkin bisa nanti perlombaan fashion pakai barang sampah mungkin bisa ya Pak ya. Bisa juga. Oke. Kalau kita berbicara tentang sampah, memang ini suatu dilematika dan juga tentunya dinamika yang memang sehari-hari kita jumpai ya. Ya, PR bersama bukan dari pemerintah, apalagi legislatif tentunya juga akan selalu mengawal itu ya, dan dia membentuk mungkin regulasi nanti yang lebih bisa diterapkan kepada masyarakat, dan masyarakat tentunya menjadi pilihan terdepan itu untuk kesadaran tadi ternyata. Oke, karena waktu juga ini tentang sampah mungkin kalau bisa kita bicarakan bisa 1 hari penuh ini, semua nggak habis-habis. Satu hari 1 malam ini. 1 hari 1 malam Pak Joko. Tadi lihat wali nggak Pak Joko? Tadi malam mau lihat, tapi karena ada acara di lingkungan. Di lingkungan ya. Beliau memang hebat ini pendengar tadi pemirsa, dengan kesibukannya masih rela ke RSPD Klaten tentunya untuk memberi pencerahan apalagi tentang sampah. Oke, sebelum kita akhiri tentunya ada beberapa kata kalimat tentunya bergantian ya untuk ini apa penutupnya dari Pak Joko dulu mungkin. Oh iya, saya berharap warga masyarakat Kabupaten Klaten lebih meningkatkan kesadaran dirinya terkait dengan sampah lingkungan atau sampah keluarga. Yang kedua, kami juga berharap seperti yang disampaikan Mbak Eva, di tempat kami juga ada Pak, komunitas pemuda. Kalau di tempat saya namanya Komunitas Pemuda Cemara. Jadi yang menangani adalah para pemuda dalam satu desa. Dan alhasil sampai saat ini sudah 2 tahun Pak, bisa beli armada sendiri. Beli mobil bekas Kijang untuk ngambil, terus setiap ada event Agustusan mereka bisa menyelenggarakan Agustusan, habis Lebaran mereka bisa menyelenggarakan halal bihalal, dan bahkan dengan hiburannya dibiayai dari hasil sampah itu, di samping untuk kegiatan operasional para pemuda itu. Nah, ini satu contoh yang baik, mudah-mudahan nanti di Kabupaten Klaten bisa tertarik para pemuda yang sebelumnya belum punya pekerjaan, ternyata ini bisa mengambil bagian dari kegiatan itu dan mendatangkan uang. Nah, kan rezeki tentu ya. Iya. Ditunggu beberapa di Cemara yang lain tentunya Pak Joko ya. Oke, berikutnya semoga Pak Triyono closing statementnya. Kalau saya yang paling prinsip itu kan sudah dibuatkan 36 bank sampah. Yang sekarang ini mulai bergeser nusewu, berkurang adanya kegiatan di bank sampah. Silahkan untuk dikelola kembali, karena bank sampah itu adalah awal dari penanganan sampah yang sebenarnya. Monggo silahkan masyarakat Kabupaten Klaten khususnya digalakan lagi untuk penanganan di bank sampah. Karena di bank sampah itu nanti akan menghasilkan beberapa income ya, dari keluarga di daerah itu sendiri. Monggo silahkan, yang paling bagus saya berkaitan dengan peningkatan pengelolaan di bank sampah. Dioptimalkan ya nanti ya. So nanti setiap desa ada bank sampahnya dan bisa dikelola dengan baik. Terima kasih Pak Triyono. Ya, terakhir monggo Mbak Eva closing statementnya. Harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Klaten tentunya lebih peduli dengan adanya sampah ini. Bagaimana kita bisa mengelola, memilah dengan baik, dimulai dari rumah tangga sendiri, nanti ajak tetangga, ketok tular. Ya, kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, karena anak-anak itu memulai itu dari kebiasaan orang tua. Nah, ini nanti semoga karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kita harapannya kita tetap jaga kesehatan, karena dari sampah itu juga menjadikan penyakit, ya kan? Nah, banyak sekali sekarang penyakit bermacam-macam, dari nyamuk juga bersarang di sampah. Kita harus tetap peduli, harus tetap aware, harus tetap disiplin tentang sampah. Jadi jangan kita tetangga aja buang sembarangan, kita ikutan. Nah, itu jangan. Kalau bisa diingatkan. Tidak ada salahnya kita mengingatkan hal yang baik. Betul. Disiplin pengelolaan sampah
berawal dari keluarga kita dan saling mengingatkan gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Eva. Dan terima kasih kepada pendengar semuanya dan pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga bermanfaat. Baik SPKT juga terima kasih atas kerjasamanya dan pastikan Anda selalu simak acara kami. Jumpa kembali dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema peran DPRD dalam pengelolaan JDIH Kabupaten Klaten. Nah, sudah hadir narasumber di studio bersama DPRD Klaten, ada Mbak Siwi Kusumastuti SPD. Terus juga kembali lagi hadir ada Bapak Triyono dan juga ada Bapak Muh Anwar, Pak. Sudah hadir pada hari ini dan kita tentunya akan membahas tentang JDIH. Nah, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Nah, DPRD sebagai salah satu penyelenggara pemerintah daerah memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pembuatan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lalu bagaimana mekanisme pelaksanaan fungsi pembentukan perda? Saya dulu, monggo. Oh iya. Saya izin nyampaikan dulu ya Pak Anwar dan Pak Tri, bahwasanya Mbak Afi tadi tema kita ngobrol hari ini adalah JDIH ya Mbak. JDIH ini merupakan suatu program dari pemerintah, khususnya dalam hal ini kita penyangga di lingkup Kabupaten Klaten, yang tentunya kita mendorong di era digitalisasi ini semua masyarakat bisa mengakses yang tentunya berkaitan dengan JDIH ini adalah jaringan dokumentasi informasi hukum ya Mbak. Ya di sini yang berkaitan dengan informasi hukum tentunya di dalam hal ini DPRD itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama fungsi anggaran, yang kedua fungsi legislasi atau peraturan perundang-undangan, dan fungsi pengawasan. Mungkin yang kita bahas di dalam
hari ini itu yang berhubungan dengan peraturan itu tadi ada tahapan di dalam menyusun peraturan daerah. Itu yang pertama ada tahap perencanaan. Dan di sini itu nanti di dalam DPRD itu ada yang namanya suatu alkap Bapemperda. Itu yang di situ fungsinya itu adalah yang berkaitan dengan Raperda, rancangan peraturan daerah. Di sini di dalam Bapemperda itu bersama dengan bagian hukum pemerintah Kabupaten Klaten itu nanti menyusun beberapa Raperda yang tentunya akan dibahas di 1 tahun ke depan bersama dengan bagian hukum. Nah, di dalam kegiatan tersebut itu istilahnya apa ya Mbak, diinventarisasi, dicatat di dalam yang namanya Prolegda atau program legislasi daerah. Nanti ada beberapa perda yang nantinya akan dibahas oleh Bapemperda di DPRD dan bersama dengan bagian hukum Kabupaten Klaten. Ya, itu tadi yang tahapan perencanaan. Terus ada tahapan penyusunan di dalam mekanisme tersebut itu nanti kami dari DPRD itu akan membuat panitia khusus yang ada perwakilan dari beberapa fraksi. Semua fraksi itu mewakilkan anggotanya untuk menjadi anggota panitia khusus yang akan membahas tentang Raperda tersebut menjadi perda. Ya, setelah itu ada di pembahasan, di dalam kegiatan pembahasan ini mekanismenya adalah pansus yang terdiri dari semua anggota fraksi itu nanti melakukan yang namanya rapat kerja bersama OPD dinas terkait yang berhubungan dengan tentunya perda tersebut, raperda tersebut maksud kami. Setelah itu di dalam pembahasan ada yang namanya pengesahan, Mbak. Pengesahan itu nanti dilakukan di dalam rapat paripurna yang sebelumnya itu nanti ada pandangan akhir fraksi. Di dalam kegiatan tersebut nanti di dalam paripurna itu tentunya akan menghasilkan yang namanya keputusan dari maksud kami persetujuan dewan. Ya, setelah di dalam pengesahan tersebut ya Mbak. Setelah itu nanti di dalam pengesahan itu tentunya raperda tersebut nanti juga akan dikirimkan ke provinsi. Ya, di dalam pengiriman ke provinsi itu nanti untuk mensinkronisasi dan evaluasi apakah raperda itu nanti layak akan dijadikan perda. Tentunya juga semua itu sesuai dengan kondisi yang ada di pemerintah Kabupaten Klaten. Di dalam tadi saya sebutkan di dalam proses pembahasan raperda tadi, maaf belum kami sampaikan itu ada yang namanya public hearing Mbak V. Public hearing itu nanti dilakukan dari yang terdiri dari anggota pansus tersebut itu bersama dengan stakeholder atau masyarakat itu nanti melakukan public hearing tentunya untuk menerima mungkin saran, masukan atau ya atau yang intinya adalah biar aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat biar perda tersebut juga intinya menerima dari ajuan maksud kami saran dari masyarakat itu apa melalui perwakilan atau stakeholder yang hadir di dalam public hearing tersebut. Ya. Setelah pengiriman di provinsi itu nanti ada hasilnya apa, apakah ada evaluasi, revisi atau tidak, nanti dikembalikan ke pemerintah kabupaten, di dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Setelah tidak ada revisi ya Mbak, itu nanti bisa dilakukan ya istilahnya itu bisa raperda bisa dijadikan perda. Bukan rancangan lagi kan tetapi sudah dijadikan perda. Itu diundangkan. Nah, setelah itu baru tahapan terakhir adalah penyebarluasan. Seperti kita sekarang ini, Mbak. Itu kita melakukan sosialisasi, itu adalah salah satu kegiatan dari penyebarluasan, tahapan penyebarluasan. Ya. Begitu Mbak, panjang memang secara prosesnya panjang, step by step yang nanti semua diikut sertakan di dalam pembentukan perda tersebut. Ya. Kemudian kalau Pak Triyono mungkin untuk Pak Tri bisa menambahkan monggo seperti apa Pak? Oh ya, terima kasih sekali para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian.
berkaitan dengan rancangan pembentukan Perda itu memang kita lihat situasi, Mbak, lihat situasi di Kabupaten Klaten ini kira-kira perlu enggak peraturan daerah itu dibentuk gitu. Jadi, kalau memang dirasa perlu, nanti kita sounding dengan OPD mana saja yang kita diperlukan untuk satu melindungi masyarakat, memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah itu barulah di Bappeperda dibuatkan Prolegda. Nah, setelah itu baru dalam Prolegda itu disampaikan kepada di paripurna itu bahwasanya berapa Prolegda yang akan diangkat menjadi perda yang akan datang. Kalau sudah setuju di Prolegda dituangkan dalam rapat paripurna, setelah itu baru kita bentuk pansus, Ibu. Setelah dibentuk pansus seperti yang disampaikan, setelah terkumpul dari beberapa fraksi terjadi satu pansus misalnya perda apa. Kalau sudah terbentuk adanya pansus itu, kita baru mulai untuk membahas. Dalam membahas itu tentu saja di dalam pembahasan dengan OPD banyak sekali kendala-kendala berkaitan dengan peraturan daerah. Salah satunya muatan-muatan lokal yang ada di Kabupaten Klaten. Nah, muatan lokalnya apa? Seperti itu. Kalau memang belum diketemukan, Ibu, Bapak sekalian, kita harus mengadakan studi banding. Studi banding dalam rangka apa? Untuk menyerap beberapa masukan-masukan yang ada di kota lain. Contohnya perda restribusi. Nah, di dalam itu muatan lokal yang bisa diampu didistribusi apa saja, yang bisa meningkatkan PAD apa saja, itulah diserap dari beberapa kabupaten kota. Setelah mendapatkan dari hasil studi banding itu, baru kita rapatkan kembali kepada teman-teman pansus. Setelah itu baru kita buat atau kita sahkan. Sebelum itu mesti ada yang namanya uji publik, Pak, seperti undang-undang. Yeah. Kalau di Kabupaten Klaten publik itu kita disampaikan kepada masyarakat semuanya, kira-kira perda yang akan dibahas oleh pansus itu kira-kira ada kendala nggak di masyarakat, ada bentrokan nggak secara sosial. Kalau memang ada bentrokan sosial ya kita tunda. Kalau tidak ada bentrokan sosial dan itu akan dapat menjamin konsumen, menjamin masyarakat, ketenangan masyarakat, barulah kita bahas selanjutannya, Mbak. Yeah. Kalau sudah dibahas selanjutan bersama dengan tim hukum, terus akademisi, setelah itu baru kita sudah kita rapatkan bersama. Setelah jadi baru kita kirim ke Gubernur Jawa Tengah. Evaluasinya seperti apa? Kalau nyaman-nyaman saja dan di sana tidak ada masukan apapun, ya baru kita bersama-sama untuk disahkan. Sebelum mensahkan kita juga ada yang uji publik dengan teman-teman DPRD yang tadinya tidak masuk pansus, kan harus memberikan yang namanya pandangan-pandangan fraksi tentang raperda yang akan disampaikan. Kira-kira sesuai enggak dengan harkat martabat pada masyarakat secara luas. Setelah itu aman saja, baru kita bersama-sama setelah kembali dari provinsi, kita punya rencana untuk ditetapkan bersama menjadi perda. Kalau pusat ini namanya undang-undang. Nah, perda dilaksanakan setelah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan berarti berlaku adanya perda di kabupaten, khususnya di Kabupaten Klaten. Setelah itu baru kita laksanakan, terus diawasi bersama dengan masyarakat semua. Tapi di situ ada yang namanya Satpol PP, Pak. Nah, Satpol PP itu adalah tugasnya untuk pengawasan berkaitan dengan perda yang disampaikan. Tapi kita belum maksimal, Mbak, karena keterbatasan personel di pengawasan, terutama Satpol PP.
walaupun secara nyata itu memang harus ditegakkan perda itu, tapi mengingat personilnya terbatas ya, kita lihat saja apa saja yang betul-betul urgent baru kita tindak lanjuti bersama. Oke, gitu Pak. Baik Pak. Kemudian kalau untuk Pak Anwar sendiri seperti apa Pak menanggapi tentang mekanisme pelaksanaan fungsi pembentukan perda ini? Untuk pelaksanaan daripada perda tersebut memang di Kabupaten Klaten ini ada beberapa sektor dari tupoksi kita sebagai DPRD Kabupaten Klaten, kemudian dengan kepala daerah atau eksekutif kita bersama-sama untuk membuat perda. Perda ini memang rancangan-rancangan peraturan daerah yang akan kita bentuk ini memang harus betul-betul menginspirasi rakyat, terutama rakyat Kabupaten Klaten. Nanti biar apa? Biar rakyat itu juga merasa aman, nyaman dengan adanya perda yang akan kita buat tersebut. Untuk mekanisme memang perda ini melalui beberapa tahap karena di sini ada perda inisiatif dari DPRD sendiri, ada perda yang lain dari eksekutif dan bersama kita. Jadi perda-perda ini memang harus kita buat bersama-sama dengan kepala daerah, artinya badan hukum yang ada di Kabupaten Klaten ini, biar nanti perda tersebut menjadi peraturan daerah, tentunya juga nanti bersama masyarakat juga. Tadi sudah disampaikan Mbak Siwi dan Pak Triyono bahwa nanti ada perjalanan proses itu melalui public hearing. Public hearing itu memang harus betul-betul ada tokoh masyarakat, ada masyarakat, kemudian perwakilan dari DPRD atau pansus di DPRD atau nanti kepala daerah, artinya di bidang OPD yang kita akan ajak untuk membuat perda tersebut. Tentunya bersama-sama masyarakat, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klaten ini, supaya perda ini betul-betul menyasar, betul-betul nyaman, betul-betul aman untuk kita sendiri, karena itu produk kita sendiri. Walaupun di pusat itu sudah ada rancangan dan sebagainya, tentunya kita sebagai kabupaten, tingkat kabupaten juga ada yang namanya pikiran-pikiran atau tambahan dari daerah kita sendiri, biar nanti daerah kita sendiri tahu tentang peraturan daerah yang akan kita buat, akan kita rancang untuk ke jenjang berikutnya. Nah, ini kemudian setelah mulai proses tahap-tahapan untuk perda ini memang harus betul-betul dievaluasi di tingkat provinsi, kemudian dikembalikan lagi ke kabupaten kota di Klaten ini, kemudian kita ada finalisasi dengan DPRD dengan rakyat kembali, supaya nanti perda ini betul-betul menyasar betul-betul tadi, supaya semua bisa merasakan dengan aman, nyaman. Intinya seperti itu. Jadi kita tidak memberatkan rakyat, kita inginnya kita bersama-sama duduk bersama dengan rakyat. Itu Mbak. Iya Pak Matrun. Kemudian dalam pengelolaan JDIH Kabupaten Klaten sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020. Nah, penyebarluasan produk hukum harus memuat peraturan DPRD Kabupaten Klaten. Lalu apa saja yang menjadi produk hukum DPRD di Kabupaten Klaten ini? Monggo Pak Siwi. Siapa dulu Mbak? Saya dulu.
Ya, terima kasih Mbak V. Itu tadi yang berkaitan dengan JDIH ya Mbak, Ya, Jaringan JDIH. Dokumentasi Informasi Hukum. Itu yang berkaitan dengan kami di Dewan atau di DPRD itu ada 3 produk hukum. Yang pertama ada keputusan DPRD, yang kedua ada keputusan pimpinan DPRD, dan yang ketiga itu ada keputusan Badan Kehormatan. Jadi memang ketiga produk itu hukum itu secara mekanismenya berbeda-beda Mbak. Kalau yang dari keputusan DPRD itu mekanisme untuk menghasilkan dari produk hukum tersebut harus melalui proses yang namanya rapat paripurna untuk mencapai persetujuan atau untuk mendapatkan persetujuan dari semua anggota DPRD. Terus yang kedua itu ada keputusan pimpinan DPRD itu secara mekanismenya tidak perlu untuk dilakukan rapat paripurna atau diparipurnakan, tidak perlu, akan tetapi hanya cukup dengan musyawarah melalui pimpinan DPRD tersebut. Terus yang ketiga ada Badan Kehormatan, itu tentunya juga hasil keputusan dari anggota Badan Kehormatan. Jadi Badan Kehormatan itu salah satu alkap atau alat kelengkapan di DPRD itu yang mungkin di dalamnya memuat tentang etika-etika yang seharusnya istilahnya dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang sudah menjadi anggota DPRD gitu. Jadi masih memuat aturan untuk anggota DPRD. Ya, seperti itu Mbak. Baik, kemudian kalau untuk Pak Triyono mau menambahkan tentang ini produk hukum DPRD? Siap, saya nambahi sedikit ya Pak. Produk hukum yang ada di DPRD Kabupaten Klaten yang tadi berkaitan dengan keputusan DPRD sudah dijelaskan. Semua terus untuk sebetulnya yang paling baku itu satu, kalau pembentukan tata tertib ya kita atur untuk internal kita, internal DPRD kita. Terus keputusan melalui rapat paripurna tadi yang disampaikan. Terus Badan Kehormatan itu juga penting sekali Mbak, karena kita controlling internal kita, semuanya akan diatur di situ Pak, tentang etika, tata cara beracara itu sudah diatur, tentang moralitas dan sebagainya diatur di sana dengan catatan bahwasanya ada bukti-bukti yang otentik. Kalau sudah ada bukti yang kuat, baru kita putuskan bersama kalau memang ada sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh internal. Paling tidak kita berikan suatu peringatan dulu, peringatan secara lisan dulu seperti apa. Kalau lisan sudah tidak bisa diindahkan, baru kita laksanakan tertulis. Kalau tertulis pun masih tidak dilaksanakan, baru kita memberikan tindakan secara berorganisasi, karena di DPRD adalah sebagai instalase partai Pak. Kita laporkan kepada partai tentang keputusan yang dilakukan di internal DPRD adalah keputusan partai, di mana partai untuk mensikapi anak buahnya yang ditanam atau diinstalasikan di DPRD Kabupaten Klaten. Kalau semuanya sudah on the track ya kita di DPRD akan di partai akan memberikan aman-aman saja, tidak masalah. Apa yang paling bagus yang perlu disampaikan kepada masyarakat semua, bahwasanya beberapa anggota DPRD itu wajib melaksanakan keputusan internal dan keputusan eksternal, apalagi nanti sesuai dengan perda yang dibentuk. Jangan sampai perda yang dibentuk kita langgar sendiri kan gitu. Ya, kita harus sesuai dengan koridor yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai melenceng pada koridor yang ada yang kita bentuk bersama. Itu, Mbak. Baik, Kemudian kalau untuk Pak Anwar, seperti apa Pak tanggapan jenengan tentang produk hukum yang ada di DPRD? Produk hukum DPRD di DPRD tentunya hukum apa yang sudah kita buat, kita laksanakan, kita kerjakan dengan baik. Tentunya ada persetujuan itu persetujuan dari anggota baik pimpinan DPRD, kemudian persetujuan dari Badan Kehormatan
tentunya untuk keputusan di DPRD itu harus kita musyawarahkan untuk mencapai mufakat. Karena apa? Karena produk-produk itu memang kita buat untuk kita sendiri, di kalangan kita sendiri. DPRD jadi dengan tertib dan kode etika yang tentunya juga tidak terlalu memberatkan kita sebagai anggota dewan lah tentunya, Mbak. Kalau memang hal-hal tersebut nanti ada sampai persetujuan dari BK ini memang agak rumit ya, Mbak, agak rumit. Karena apa? Karena kita itu buah si malakama, masa jeruk akan makan jeruk. Nah, ini kan agak anu ya, Mbak, agak aneh intinya seperti itu. Tapi tetap kita laksanakan, kita musyawarahkan bersama-sama dengan pimpinan DPRD dan BK itu sendiri, biar capaian mufakat atau peraturan yang untuk internal kita sendiri itu memang harus diselesaikan dengan seksama dengan mufakat. Intinya seperti itu. Ya, jadi intinya itu peraturan yang sudah dibuat bersama juga ditaati bersama ya, gitu ya, Pak J. Kemudian untuk Pak Triyono dulu nih. Salah satu peran DPRD dalam pengelolaan JDIH Kabupaten Klaten adalah sebagai produsen dan penyedia data. Nah, seperti apa ini Pak penjelasannya? Monggo. Jadi begini, saya kembali matur berkaitan dengan penyedia data. Kita nanti ambil dari beberapa dinas-dinas terkait, karena banyak dinas yang kita libatkan dalam pembentukan peraturan-peraturan. Itu misalnya dinas pendidikan, ya kita ambil data dari dinas pendidikan, data dari LH kita ambil dari LH, yang itu nanti akan kita musyawarahkan bersama, akan kita sosialisasikan bersama dengan OPD-OPD yang paling tidak OPD yang paling bawah di kecamatan. Kalau sudah seperti itu, nanti kita tidak akan membingungkan masyarakat. Jadi data yang akurat misalnya tentang per kapita, perkembangan per kapita, terus tentang kemiskinan, terus tentang kemiskinan ekstrem. Nah, itu kita harus sampaikan. Oh, kenapa di daerah itu terjadi kemiskinan ekstrem? Nah, setelah ada datanya secara akurat, baru kita sampaikan dan dimohon untuk penyelesaian kepada Pak Kepala Desa atau masyarakat sekitarnya, Pak RT Pak RW. Oh, di daerah penjenengan ternyata dinyatakan ekstrem. Ya, apa saja yang kira-kira mendulang menjadi ekstrem? Oh, ternyata banyak masyarakat yang kurang gizi misalnya. Terus masyarakat yang difabel. Nah, itu yang perlu kita laksanakan. Misalnya ada banyak sekali ada di desa itu stunting yang besar. Stunting yang paling besar. Baru kita memberikan solusi-solusi tentang peraturan yang berkaitan dengan kemiskinan. Makanya kita tekan berkaitan dengan kemiskinan. Tapi tidak luput kita harus bermusyawarah atau mengambil inisiatif dari masyarakat setelah ada data disampaikan BPS, Bu. Karena nyun sewu belum tentu data yang disampaikan BPS itu akurat 100% betul. Ya, dari ada masukan-masukan yang dari BPS berkaitan dengan hasil data yang kita peroleh, disampaikan kepada masyarakat cocok tidak sesuai data itu. Kalau memang tidak cocok, ya kita gali bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Begitu. Kemudian masih ada ini nggak sih Pak, kayak tadi kan kayak kemiskinan, nah itu kan masih ada data yang belum akurat. Nah, ada nggak untuk mendeteksi keakuratan data dari data kemiskinan gitu? Ya, kita gini Mbak, jadi selama ini data-data itu ternyata tiap kita update data itu tidak semua pas apa yang disampaikan Pak Triyono tadi. Jadi data itu mungkin data lama masih sampai sekarang itu masih di update. Karena apa? Karena selama ini memang
apa yang namanya data itu ada beberapa data dari instansi terkait itu berbeda-beda, mungkin dari dinas Dukcapil Kependudukan itu punya data, kemudian dari data apa namanya statistik itu juga punya data, data kemiskinan ada data lagi. Nah ini data-data ini memang awalnya dari bawah semua, akan tetapi memang data ini kelihatannya sampai sekarang itu belum bisa pas, karena data yang dulu karena orangnya saja sudah meninggal, masih saja data itu masuk. Nah ini memang fasilitas untuk pendataan kembali itu memang harus kita lakukan betul-betul dengan cermat, kemudian kita input sampai pusat itu data itu harus sesuai dengan data yang dibawa, karena kalau menyangkut sudah di masyarakat memang agak susah Mbak, nanti iki saya melebuhkan padahal orangnya saja sudah meninggal dan sebagainya, tapi data masih saja masuk. Itu jadi ini yang perlu kita kita selesaikan, biar nanti pendataan di masyarakat langsung itu supaya nanti juga inputnya itu betul-betul sampai pusat, karena selama ini memang data yang sudah tidak valid yang ini memang masih masuk teruslah, akhirnya bagi warga yang lain, mungkin warga miskin yang lain itu tidak masuk atau tercover dalam hal tersebut. Itu. Baik Pak. Akhir tanggapan dari Mbak Sri seperti apa Mbak? Ya, tadi beliau berdua itu sudah menyampaikan terkait mungkin informasi data, data yang menunjuk ke, memang kalau kemiskinan itu juga gimana ya Mbak ya mau diselesaikan juga nggak bisa ya Mbak. Jadi data itu mungkin juga yang disampaikan oleh beliau itu benar, tingkat keakuratannya itu sulit untuk dipastikan seperti itu kan. Juga dari bawah mungkin ada yang kalau di tingkat desa itu data yang untuk mengetahui, mohon maaf, masyarakat yang kurang mampu itu kan yang namanya DTKS seperti itu ya. Kadang kalau di DTKS desa itu ada yang nambah, ada yang mengundurkan diri seperti itu Mbak. Jadi keakuratan pastinya data itu juga sulit untuk dipastikan ya. Berapanya gitu ya. Kalau terkait dengan JDIH, aplikasi JDIH itu sebagai DPRD, sebagai penyedia data atau produsen data itu, selain yang disampaikan beliau itu mungkin juga bisa dari perda inisiatif kami. Jadi masyarakat itu bisa mengakses apa saja tuh perda yang ada menjadi produk hukumnya di DPRD. Itu mungkin nanti kita obrolin selanjutnya itu ada juga alamat atau website yang bisa diakses oleh masyarakat itu di JDIH melalui website-nya JDIH. Seperti itu Mbak V. Baik. Nah, yang ini karena keterbatasan waktu juga, karena JDIH kalau dibahas juga banyak banget. Banyak sekali Mbak, nanti bisa sampai malam. Bisa baik untuk tentang peran DPRD dalam pengelolaan JDIH Kabupaten Klaten. Terima kasih yang sudah hadir, ada Mbak Siwi, Pak Triyono dan juga Pak Anwar sudah hadir di studio RSPD, sudah memberikan informasi tentang JDIH. Nah, mungkin lain waktu bisa kita bahas lagi, kita ulas kembali tentang JDIH lebih banyak lagi. Dan saya Feviate Riana akhirnya pamit undur diri, dan segenap kru yang bertugas kami mohon maaf bila ada salah kata dan kurang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Siaran publik daerah Kabupaten Klaten.